Kami dari kelompok 4. Kami berasal dari program studi Teknik Informatika, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada video ini, kami akan memaparkan proyek analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi Gojek. Sebagai salah satu super apps terbesar di Asia Tenggara, Gojek telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat urban, mulai dari layanan transportasi, pesan antar makanan, hingga pembayaran digital. Namun, seiring meningkatnya pengguna, tentu beragam pula pengalaman yang dirasakan. Ada yang puas karena layanan cepat dan driver ramah, ada juga yang kecewa karena kendala teknis seperti aplikasi yang error atau pelayanan yang lambat. Melalui analisis sentimen ini, kami ingin menangkap suara pengguna secara langsung dari ulasan-ulasan yang mereka tulis. Proyek ini tidak hanya bertujuan akademik, tetapi juga membuka potensi bagaimana data bisa digunakan untuk perbaikan layanan berbasis masukan pengguna secara nyata. Untuk mendapatkan gambaran utuh tentang persepsi pengguna, kami mengumpulkan data dari dua sumber utama. Sumber pertama adalah Google Play Store, tempat utama pengguna mengunduh dan menilai aplikasi Gojek. Ini menjadi sumber yang sangat berharga karena ulasan ditulis langsung oleh pengguna asli, sudah mencantumkan rating secara eksplisit, dan memiliki timestamp, tanggal yang dapat digunakan untuk analisis tren waktu. Sumber kedua kami ambil dari platform tambahan, yaitu Twitter, forum seperti Kaskus, blog ulasan teknologi. Di platform ini, pengguna cenderung lebih bebas dan spontan menyampaikan opini mereka, baik itu dalam bentuk pujian, kritik, atau bahkan saran. Sebanyak 226 ulasan berhasil kami kumpulkan dari Play Store dan 100 ulasan dari sumber tambahan, menjadikan total dataset awal sebanyak 326 entry. Sebagai catatan, kami sengaja menghindari ulasan bersifat promosi otomatis, spam, atau jawaban bot. Data dikumpulkan menggunakan teknik web scraping, yaitu proses mengakses dan mengekstrak informasi dari website secara otomatis. Ini seperti menyalin dan menempel data, tapi dilakukan oleh program, bukan manusia. Kami menggunakan bahasa Python karena terkenal fleksibel dan kuat untuk keperluan ini. Untuk Google Play Store, kami memakai pustaka Google Play Scraper yang memudahkan pengambilan data seperti nama pengguna, isi ulasan, rating bintang, tanggal ulasan. Sedangkan untuk sumber kedua, kami menggunakan Requests untuk mengambil halaman web dan Beautiful Soup untuk mengekstrak teks dari struktur HTML-nya. Kami juga membuat sistem pengecekan otomatis untuk menghindari data ganda, menghapus ulasan kosong, dan memastikan tidak ada error dalam pengambilan data. Data akhir kemudian disimpan dalam format CSV agar mudah dibaca oleh Python, Excel, atau alat analisis lainnya. Ini penting karena kualitas data mentah sangat menentukan hasil analisis akhir. Proses akuisisi yang bersih dan terstruktur membuat tahap-tahap berikutnya berjalan lebih mulus. Data teks alami seringkali penuh gangguan, bisa berupa emoji, tanda baca berlebihan, singkatan, atau kata-kata yang ambigu. Jika dibiarkan, ini bisa mengacaukan proses analisis. Karenanya, dilakukan tahap pre-processing atau pembersihan data. Tahapan ini sangat krusial dalam Natural Language Processing, NLP. Langkah-langkah pre-processing kami meliputi case folding. Semua huruf diubah menjadi huruf kecil agar driver dan driver dianggap sama. Cleansing menghapus karakter tak relevan seperti angka acak, simbol seperti hashtag atau dolar, serta link URL. Stop word removal menghapus kata-kata umum seperti dan, yang, di yang tidak mengandung makna sentimen. Tokenizing memecah kalimat menjadi kata-kata individual agar bisa dihitung atau dimasukkan ke model. Opsional jika digunakan, stemming mengembalikan kata ke bentuk dasarnya, misalnya berjalan, berjalanlah, dan berjalannya, jalan. Pre-processing ini membuat teks lebih bersih, konsisten, dan siap dianalisis lebih dalam. Ini seperti membersihkan sayur sebelum dimasak. Prosesnya tidak menarik, tapi sangat menentukan hasil akhirnya. Setelah data bersih, kami perlu mengklasifikasikan tiap ulasan menjadi 3 kategori sentimen. Positif, jika ulasan menunjukkan pengalaman baik atau kepuasan.
Negatif jika mengandung keluhan atau ketidakpuasan. Netral jika tidak jelas atau hanya berupa pernyataan umum. Karena data kami masih dalam jumlah kecil, pelabelan dilakukan secara manual, yaitu dibaca satu persatu dan diberi label oleh tim kami. Proses ini membutuhkan waktu dan konsistensi. Oleh karena itu, kami menggunakan skema 2 reviewer per ulasan. Jika ada perbedaan, dilakukan diskusi atau voting kecil. Contoh, drivernya ramah dan cepat. Positif, sering force close saat login. Kecewa, negatif. Baru pakai, belum tahu. Label ini menjadi landasan penting dalam tahap machine learning. Jika pelabelan salah, model akan belajar dari data yang salah pula. Data dummy adalah versi akhir dari dataset mini kami, berisi 3 kolom utama. Ulasan asli, teks yang telah di-pre-processing, label sentiment. Meski skalanya kecil, data dummy ini mencerminkan struktur data sebenarnya yang bisa digunakan untuk pelatihan model mesin learning. Mengapa disebut dummy? Karena proyek ini bersifat eksploratif. Jadi, data belum mewakili jutaan ulasan, tapi cukup sebagai proof of concept. Kami juga menyusun data ini agar bisa digunakan untuk validasi model di tahap selanjutnya. Kami juga menganalisis karakteristik data sebagai langkah eksplorasi awal. Hasilnya, sekitar 170 ulasan, 52% bersifat positif, 90 ulasan, 28% negatif, dan 66 ulasan, 20% netral. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas pengguna cukup puas, namun tetap ada masalah yang muncul. Selain distribusi sentimen, kami juga mengukur. Rata-rata panjang ulasan adalah sekitar 14 kata. Word frequency analysis, kata yang paling sering muncul adalah cepat, driver, error, mahal, dan makanan. Bigram analysis, jika dilakukan, menunjukkan frasa umum seperti driver ramah atau sering error. Analisis karakteristik ini penting karena memberi insight awal sebelum masuk ke mesin learning, seperti mengenali medan sebelum berperang. Sebagai penutup, kami akan melanjutkan proyek ini ke tahap berikutnya, yaitu training model menggunakan algoritma Naive Bayes, SVM, atau Logistic Regression. Evaluasi model berdasarkan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Visualisasi hasil dalam bentuk dashboard interaktif agar lebih mudah digunakan oleh publik atau manajemen. Di masa depan, data bisa ditingkatkan dari 300 ke ribuan, bahkan jutaan ulasan. Dan model ini dapat dikembangkan menjadi chatbot analisis keluhan otomatis atau sistem monitoring reputasi merek secara real-time. Dengan proyek sederhana ini, kami berharap bisa menunjukkan bagaimana data, jika dianalisis dengan tepat, dapat menghasilkan insight yang berguna bagi perusahaan dan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di proyek berikutnya.